Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian akan datang kepada setiap umat manusia di muka bumi. Ajal akan datang kepada kita dalam keadaan siap atau tidak siap. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang selain Allah Ta'ala. Bila saatnya sudah tiba, malaikat Israil akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang mencabut ruh kita dari jasadnya. Tidak ada yang bisa lari jika saat itu tiba. Alat canggih dan berbagai pengobatan tidak ada yang bisa membuat manusia hidup secara kekal dan abadi. Semuanya pasti akan kembali pada pangkuan Allah Ta'ala. Saat kita ditinggalkan oleh sanak keluarga, saudara atau teman kembali ke pangkuan Allah Ta'ala, rasa sedih pasti mendera. Namun kita harus ikhlas menerima itu semua, karena Allah sudah memberikan takdir yang paling baik untuk para hambanya. Kita yang masih hidup hanya bisa berziarah dan mengirimkan doa untuk mereka. Perlu diketahui, arwah mereka yang sudah berbeda alam dengan kita akan sangat senang dalam mendapatkan doa dari keluarganya. Lalu apakah para penghuni kubur bisa mendengar saat makam mereka diziarahi? Apakah penghuni kubur juga mengetahui jika dikirimkan doa oleh keluarganya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, apakah penghuni alam kubur bisa mendengar ketika diziarahi? Versi dari Magenta Islam. Penghuni kubur bisa mendengar saat diziarahi. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak akan ada yang abadi dan kekal hidup di dunia ini. Semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala akan menemui ajalnya. Hal tersebut akan datang saat waktunya telah tiba. Saat malaikat Israil datang dan ruh dicabut dari jasad, kita sudah tidak akan bisa melakukan apapun itu. Hanya amal baik dan pahala yang mampu menolong kita saat berada di alam kubur. Berziarah sahabat beriman merupakan hal yang paling sering kita lakukan untuk mengobati rasa rindu kepada orang terdekat yang sudah meninggal. Dalam berziarah, kita akan mengirimkan doa kepada mereka yang sudah menjadi ahli kubur. Rasa sedih pasti datang menyelimuti kita, ia ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai. Hal tersebut wajar saja terjadi. Namun harus kita percayai bahwa Allah Ta'ala telah memberikan takdir terbaik untuk mereka, para hambanya. Walau sudah berbeda alam, tetapi ahli kubur mengetahui bahwa kita datang berziarah ke makamnya. Hal ini seperti yang dikisahkan dalam As-Sahihain. Dalam kitab tersebut mengisahkan Rasulullah SAW memerintahkan para umatnya untuk mengumpulkan jasad korban perang Badar. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di sebelah mereka sambil menyebut nama mereka satu persatu. Para sahabat bingung dengan hal tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Beliau menjawab, "Demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Dari kisah tadi kita pun mengetahui bahwa ruh dari jasad tersebut masih bisa mengetahui apa yang kita lakukan terhadap jasadnya. Namun karena sudah berbeda alam, mereka tidak bisa menjawab dan membalasnya. Saat sudah berada di alam kubur sahabat beriman, mereka pun dapat mendengar suara langkah kaki orang yang ziarah ke makamnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, lalu teman-temannya pergi dan meninggalkannya, sesungguhnya ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Oleh karena itu, setiap kita datang berziarah ke makam, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Hal ini untuk memberitahu ahli kubur bahwa kita telah hadir untuk berziarah ke makamnya. Salam tersebut diterangkan dalam hadis, "Semoga kesejahteraan berlimpah kepada kalian para penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian."
Hadis riwayat Ibnu Majah. Mari kita sering berziarah dan mengirimkan doa kepada sanak keluarga, saudara dan teman-teman terdekat kita yang sudah kembali pada pangkuan Sang Kuasa. Sesungguhnya sahabat beriman, mereka akan sangat senang mendapatkan kiriman doa dari kita yang masih hidup di dunia ini. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bahagianya ahli kubur saat mendapatkan kiriman doa. Doa merupakan suatu permintaan yang kita panjatkan langsung kepada Allah Ta'ala yang mendengar semua permintaan hambanya dan akan mengabulkannya di waktu yang tepat. Jika doa kita belum terkabulkan, maka sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus lebih giat dalam beribadah dan memanjatkan doa kepadanya. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita juga harus mengirim doa untuk orang tua kita. Hal ini akan membuat orang tua kita menjadi sangat bahagia. Walau orang tua kita telah tiada dan sudah berada di akhirat sana, doa kepada mereka harus tetap dipanjatkan dan jangan sampai terputus sekalipun. Karena saat orang tua kita di alam barzah, hanya doa dari anak-anak soleh dan solehahlah yang masih diterima dan menjadi pahala untuk mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis, bila salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari hadis tadi kita pun mengetahui betapa pentingnya doa kita untuk kedua orang tua. Hal ini yang mulai banyak terlupakan di anak-anak muda zaman sekarang. Karena tidak hanya kita yang membutuhkan doa dan restu mereka, tetapi orang tua kita juga membutuhkannya. Dalam sebuah kisah menceritakan betapa bahagianya orang tua yang sudah meninggal mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Hal ini tertulis pada kitab Irsyadul Ibad yang menceritakan seorang pemimpi yang bertemu dengan ahli kubur dalam mimpinya. Ia terheran lihat banyak dari mereka memungut sesuatu yang ada di sana. Ia pun bertanya kepada ahli kubur yang hanya duduk dan tidak ikut memungut itu, apa yang mereka pungut itu? Dan ahli kubur itu menjawab, mereka memungut hadiah yang diberikan oleh muslim yang masih hidup berupa bacaan Al-Quran, sedekah dan doa. Lalu sang pemimpi kembali bertanya, kenapa Anda tidak ikut memungut? Sang ahli kubur menjawab, aku sudah cukup karena sudah dikirimkan oleh anakku setiap hari dengan bacaan Al-Quran dan saat ini anakku sedang berjualan di pasar. Setelah terbangun, sang pemimpi tersebut langsung berlari ke pasar dan menemukan anak dari ahli kubur dan menanyakan tentang mimpinya. Sang anak menjawab, aku baca Al-Quran saat berziarah kubur, aku hadiahkan untuk orang tuaku. Sungguh sangat berharga doa kita untuk orang tua. Marilah kita panjatkan doa kepada orang tua kita setiap saat dan waktu. Mengingatkan kita akan kematian. Kalau melakukan ziarah ke makam orang terdekat, keluarga atau sanak saudara sahabat beriman yang kita cintai akan mengingatkan kita kepada kematian. Kita semua akan sama seperti mereka. Semua yang kita miliki di dunia tidak akan bisa dibawa mati. Yang tersisa hanya liang kubur yang sempit serta kain kafan yang menyelimuti tubuh kita ini. Dalam hadis diterangkan, ziarah kuburlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dulunya aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semakin banyak kita mengingat kematian, maka akan semakin banyak kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Selain itu, kita juga akan memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita untuk beribadah dan melakukan amalan baik. Karena di akhirat nanti, hanya amalan baik dan pahala yang mampu menolong kita dari siksa api neraka.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.